Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melakukan tadabbur surat At-Takasur, sebuah surat yang pendek hanya 8 ayat, tetapi maknanya sangat dalam dan menampar kesadaran hati kita. Surat ini berbicara tentang kesibukan manusia mengejar dunia, tentang kelalaian, tentang kubur, dan tentang pertanggungjawaban nikmat. Semoga dengan tadabbur ini hati kita dilunakkan, pandangan kita diluruskan, dan langkah hidup kita diarahkan kembali kepada Allah. Surat At-Takasur adalah surat Makkiyah, diturunkan di Mekah pada masa ketika manusia sangat bangga dengan harta, keturunan, jabatan, dan kehormatan dunia. Nama At-Takasur berasal dari ayat pertama, yaitu Alhaakumut Takatsur, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Surat ini seakan menjadi peringatan keras bagi manusia yang hidupnya habis untuk membandingkan siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih dihormati, dan siapa yang lebih banyak pengikut. Padahal semua itu fana, rusak. Pada ayat pertama, Alhaakumut Takatsur, artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hadirin yang dirahmati Allah, kata alhaakum artinya telah melalaikan kalian. Lalai dari apa? Lalai dari mengingat Allah, lalai dari tujuan hidup, dan lalai dari akhirat. Dan apa penyebab kelalaian itu? Yaitu at-takatsur, yaitu berlomba-lomba memperbanyak dunia. Bukan sekedar punya, tapi sibuk membandingkan. Rumahku lebih besar, hartaku lebih banyak, anakku lebih sukses, jabatanku lebih tinggi. Tapi tanpa disadari, hidup kita habis untuk mengejar pengakuan manusia, bukan keridhaan Allah. Pertanyaannya, apakah dunia yang kita kejar itu mendekatkan kita kepada Allah atau justru menjauhkan? Kemudian ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Allah tidak mengatakan tinggal di kubur, tapi zurtum. Zurtum itu artinya berkunjung. Artinya kubur itu bukan rumah terakhir, tapi tempat singgah sebelum menuju akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, manusia baru berhenti mengejar dunia ketika jasad sudah kaku, mata sudah tertutup, harta sudah ditinggalkan, dan jabatan sudah digantikan. Kubur adalah tempat yang menghentikan semua ambisi dunia. Di sana tidak ditanya berapa saldo rekeningmu, berapa followersmu, berapa seterkenal namamu. Di sana yang ditanya hanyalah siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa yang kau lakukan dengan nikmat hidupmu. Itulah yang ditanyakan di alam kubur.
Kemudian ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun. Sekali-sekali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Pengulangan ayat ini menunjukkan peringatan yang sangat keras. Allah seperti berkata, kalian akan tahu, tapi penyesalan itu tidak lagi berguna. Mengetahui di mana saat sakaratul maut, saat di alam kubur, dan saat hari kiamat. Banyak manusia baru sadar setelah terlambat. Mereka tahu dunia ini fana, tapi tetap mengejarnya. Mereka tahu mati itu pasti, tapi menunda untuk bertobat. Surat ini mengajarkan kita, jangan menunggu tahu di akhirat, sadarlah mulai dari sekarang. Kemudian ayat berikutnya, lau ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin, ilmu yakin bukan sekedar tahu, tapi keyakinan yang mengubah hidup. Kita tahu neraka itu ada, tapi masih bermaksiat. Kita tahu surga itu indah, tapi masih malas untuk beribadah. Artinya, ilmu kita belum sampai pada tingkat yakin. Kemudian Allah berfirman, la tarawunnal jahim. Pasti kamu akan melihat neraka jahim. Ini bukan ancaman kosong. Setiap manusia akan diperlihatkan neraka agar tahu betapa dahsyatnya siksa Allah. Kemudian penjelasan ayat berikutnya, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Artinya kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah puncak penyesalan, melihat kebenaran secara nyata tanpa bisa kembali ke dunia. Saat itu tidak ada lagi seandainya aku sholat, seandainya aku sedekah, dan seandainya aku bertobat. Karena waktu yang kita lakukan saat itu, waktu bertobat sudah habis, waktu melakukan sedekah sudah habis, dan waktu untuk memperbanyak sholat sudah habis. Tinggallah penyesalan. Kemudian ayat berikutnya, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang nikmat. Hadirin, ini ayat yang sangat menakutkan. Bukan tentang dosa saja, tapi tentang nikmat. Kita akan ditanya, sehatmu untuk apa? Waktumu habis untuk siapa? Hartamu dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan? Ilmu yang kau punya diamalkan atau tidak? Itulah pertanyaannya. Nikmat yang tidak disyukuri akan berubah menjadi hisab yang berat. Hadirin yang dirahmati Allah, surat At-Takasur mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menata ulang arah hidup. Dunia boleh di tangan, tapi jangan di hati. Bekerja boleh keras, tapi jangan lupa akhirat. Punya harta boleh, tapi jangan lalai. Mari kita tanyakan pada diri kita, apakah hidup kita mendekatkan atau menjauhkan dari Allah? Apakah kesibukan kita bernilai ibadah? Dan apakah nikmat yang kita miliki ini sudah disyukuri? Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sadar sebelum terlambat, yang bersyukur sebelum ditanya, dan yang bertobat sebelum nyawa sampai di tenggorokan.
Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.